Nama saya Ananda Adli Maulana, NIM 24130 16126. Saya dari kelas C Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama saya Betran Sutanto dengan NIM 241301631 dari kelas C 1 Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama saya Radinda Nausa Putri Widana dengan NIM 24130161123 dari kelas C Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama saya Nela Sarah Andija dengan NIM 24130161104 dari kelas C S1 Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Syifa Salsabila dengan NIM 241306109 dari kelas C1 Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama saya Fibreura Cetika Putri Jayadi dengan NIM 24130161108 kelas CS1 Farmasi Umum. Halo, perkenalkan namaku Jasmine Sakirana Putri dengan NIM 24130161110 dari kelas C S1 Farmasi Umum. Halo, perkenalkan nama aku Ella Dwi Cahyati dengan NIM 24130161117 dari kelas C S1 Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Regina dengan NIM 24130161111. Saya dari kelas C Farmasi Umum. Materi pertama adalah pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup hingga membuat adanya energi asetil-CoA berupa perubahan asam piruvat hasil glikolisis, sementara asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat atau juga citric acid cycle, tricarboxylate acid cycle, dan yang lainnya. Siklus ini juga diartikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernafasan seluler yang terpacu pada enzim terjadi setelah proses glikolisis yang kemudian bersama-sama menjadi pusat hingga mencapai lebih dari 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Lintasan metabolisme menuju pada lintasan dengan membawa molekul kecil. Setelah itu, baru dilepas guna menghasilkan energi. Sementara lintasan anabolisme merupakan lintasan yang bercabang keluar dari lintasan dengan penyediaan substrat senyawa karbon untuk keperluan biosintesis. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus bersumber dari asam amino membentuk karbohidrat. Proses ini membuat adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Siklus ini menjadi proses konversi lemak atau karbohidrat atau glikolisis menjadi energi berupa ATP atau disebut juga dengan adenosine trifosfat. Siklus Krebs memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida sebagai hasil siklus Krebs. Selanjutnya, tempat terjadinya siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria, yang dimana mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat produksi energi. Dan mengapa siklus Krebs itu terjadi? Siklus Krebs terjadi untuk memenuhi kebutuhan energi sel, membuang produk limbah, dan menyediakan molekul penting untuk berbagai fungsi biokimia lainnya. Proses ini adalah inti dari bagaimana sel mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan. Dalam proses ini itu juga menghasilkan, yang pertama menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yang kedua menghasilkan koenzim pengangkut elektron yaitu NADH dan FADH2 yang akan digunakan dalam rantai transportasi elektron. Jadi manfaat siklus Krebs yaitu yang pertama sebagai produksi energi, menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Yang kedua ada penghasil molekul pembawa energi yaitu menghasilkan NADH dan FADH2 untuk digunakan dalam rantai transport elektron yang menghasilkan lebih banyak ATP. Yang ketiga ada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang keempat ada memproduksi senyawa penting seperti asam amino dan molekul lainnya. Kita akan masuk ke tahapan siklus Krebs, di mana siklus Krebs itu ada memiliki 8 tahapan. Yang pertama itu ada asetil-CoA,
isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat. Baik, kita akan masuk ke asetil CoA, tahapan yang pertama. Siklus dimulai dengan asetil CoA yang berasal dari glukosa, asam lemak atau asam amino. Asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat. Jadi, asetil CoA ini bereaksi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim sitrat sintase. Jadi ini memiliki 6 atom karbon. Sitrat kemudian diubah menjadi isositrat melalui isomerisasi yang dikatalisasi oleh enzim akonitase. Proses ini melibatkan perubahan struktur molekul. Terus ada alfa ketoglutarat, di mana isositrat ini mengalami dikarbolisasi oksidatif menghasilkan NADH, NAD+, dan CO2. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim isositrat dihidrogenase. Terus kita akan masuk ke suksinil CoA. Suksinil CoA ini diubah menjadi suksinat dengan menghasilkan ATP, ADP, terus GTP melalui fosforilisasi tingkat substrat. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim suksinat dehydrogenase. Terus kita masuk ke fumarat. Fumarat ini ada memiliki 4 atom karbon, di mana yang menghasilkan FADH2. Terus reaksi ini dikatalisasi oleh enzim suksinat dehydrogenase. Lalu kita masuk ke fumarat. Fumarat dihidrasi menjadi saat melalui perubahan molekul air yang dikatalisasi oleh enzim fenurase yang memiliki juga 4 atom karbon. Akhirnya malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat, menghasilkan NHDH. Menyelesaikan siklus reaksi ini dikatalisasi oleh enzim malat dehydrogenase. Siklus Krebs tidak hanya menghasilkan energi dalam bentuk ATP, tetapi juga menghasilkan NADH dan FADH yang penting untuk rantai transportasi elektron mendukung produksi lebih banyak energi dalam sel. Jadi ini adalah tahapan dari siklus Krebs. Selanjutnya, peran siklus Krebs dalam metabolisme energi sel. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan jalur metabolisme sentral dalam respirasi aerob yang terjadi di mitokondria sel. Siklus ini mengubah asetil CoA dari karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi dalam bentuk ATP, serta menghasilkan koenzim reduksi seperti NADH dan FADH2 yang penting untuk rantai transport elektron. Siklus ini juga menyediakan prekursor untuk biosintesis molekul penting seperti asam amino dan asam lemak, menjadikannya vital untuk metabolisme seluler. Kita akan membahas materi tentang fungsi vitamin B pada defisiensi siklus Krebs dan metabolisme glukosa. Jadi, vitamin B1 dalam pembentukan pirofosfat atau TPP bertindak sebagai koenzim untuk enzim dekarbonilase. Enzim ini berperan dalam mengubah pirufat atau hasil glikolisis menjadi asetil CoA yang merupakan molekul kunci untuk memasuki siklus Krebs. Lalu defisiensi vitamin 1 menyebabkan kekurangan TPP atau pirofosfat sehingga pirufat menumpuk dan tidak dapat diubah menjadi asetil CoA. Akibatnya siklus Krebs terhambat dan produksi energi dalam bentuk ATP berkurang drastis. Selanjutnya, pada metabolisme glikolisis, proses pemecahan glukosa menjadi pirufat ini masih dapat berlangsung meskipun tanpa vitamin B1 karena pirufat tidak dapat diolah lebih lanjut. Sel akan beralih ke metabolisme anaerob tanpa oksigen. Lalu metabolisme anaerob, proses ini menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Penumpukan asam laktat menyebabkan asidosis laktat atau laktat yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, akibat dari defisiensi vitamin B1, yang pertama ada kelelahan,
Kelelahan ini diakibatkan karena produksi energi yang berkurang. Tubuh akan merasa lelah dan lesu. Yang kedua ada kerusakan syaraf. Sistem syaraf akan sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Namun kekurangan energi akibat defisiensi vitamin B1 dapat menyebabkan kerusakan syaraf primer dan sentral. Lalu yang kedua ada gangguan kardiovaskular, yaitu jantung memerlukan energi yang konstan untuk berkontraksi. Defisiensi vitamin B1 dapat menyebabkan disfungsi jantung. Yang kedua ada kerusakan membran mitokondria. Lipid dalam membran mitokondria juga rentan terhadap oksidasi oleh radikal bebas. Kerusakan membran ini dapat mengganggu integritas mitokondria yang menghambat transportasi elektron serta proton yang diperlukan untuk menghasilkan ATP atau energi. Lalu yang terakhir ada kerusakan DNA mitokondria. DNA mitokondria yang mengkode informasi genetik untuk sintesis protein mitokondria dapat mengalami mutasi ini dan dapat mengganggu produksi protein yang esensial untuk satu kali siklus Krebs. Lalu yang terakhir ada dampak dari proses tersebut. Yang pertama ada penghambatan aktivitas enzim, yaitu oksidasi protein dapat menghambat enzim-enzim dalam siklus Krebs seperti isositrat dehidrogenase dan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Lalu yang kedua ada gangguan transport elektron, yaitu merupakan kerusakan membran mitokondria yang dapat mengganggu transport. Lalu yang terakhir ada dampak dari siklus Krebs, yaitu yang pertama ada penghambatan aktivitas enzim, yaitu oksidasi protein dapat menghambat enzim-enzim kunci dalam siklus Krebs seperti isositrat dehidrogenase, alfa ketoglutarat dehidrogenase. Lalu yang kedua ada gangguan transport elektron. Kerusakan membran mitokondria dapat mengganggu transport elektron dalam rantai transport elektron yang berpasangan dengan siklus Krebs. Hal ini akan mengurangi produksi ATP. Yang terakhir ada produksi spesies oksigen relatif, yaitu kerusakan mitokondria akibat stres oksidatif yang dapat memicu produksi ROS atau spesies oksigen relatif yang lebih banyak, lalu menciptakan siklus setan yang memperparah kerusakan. Jadi selanjutnya dampak stres oksidatif terhadap aktivitas enzim dalam siklus Krebs. Stres oksidatif merupakan kondisi yang terdapat ketidakseimbangan antara produksi radikal dan kemampuan tubuh menetralisirnya. Radikal bebas ini sangat reaktif dan dapat merusak berbagai komponen sel, termasuk protein, lipid, dan DNA. Lalu mekanisme kerusakannya, yang pertama ada oksidasi protein. Radikal bebas mengoksidasi protein-protein yang berperan sebagai enzim dalam siklus Krebs. Oksidasi ini menyebabkan perubahan konfirmasi protein sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas katalisnya. Selanjutnya, bagaimana interaksi antara metabolisme aerob dan aerob dalam kondisi hipoksia? Interaksi antara metabolisme aerob dan aerob dalam kondisi hipoksia melibatkan pergeseran dari respirasi aerob yang bergantung pada oksigen ke metabolisme anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Ketika oksigen terbatas, sel-sel mulai menggunakan glikolisis anaerob untuk menghasilkan ATP yang menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Proses ini membantu memenuhi kebutuhan energi meskipun efisiensinya lebih rendah dibandingkan respirasi aerob. Akibatnya, penumpukan asam laktat dapat menurunkan pH darah, memicu adaptasi fisiologis untuk meningkatkan penggunaan glukosa dan asam. Gangguan pada siklus Krebs dapat memiliki berbagai dampak serius terhadap kesehatan. Siklus Krebs yang berlangsung di mitokondria merupakan bagian penting dari metabolisme energi sel. Adapun beberapa dampaknya, yang pertama ada penurunan produksi energi. Gangguan ini dapat mengakibatkan kurangnya ATP yang penting untuk fungsi seluler, menyebabkan kelemahan dan kelemahan otot. Yang kedua ada akumulasi metabolit berbahaya. Gangguan dalam siklus ini dapat menyebabkan penumpukan senyawa yang seharusnya diubah menjadi energi, berpotensi
berpotensi merusak sel dan jaringan. Terus yang ketiga adalah gangguan metabolisme. Ini bisa mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, berkontribusi pada masalah seperti obesitas, diabetes, atau gangguan metabolit lainnya. Terus yang keempat ada penyakit degeneratif. Ketidakseimbangan energi yang dihasilkan dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Yang kelima adalah stres oksidatif. Gangguan dalam siklus Krebs dapat meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif yang dapat merusak sel dan jaringan. Secara keseluruhan, gangguan pada siklus Krebs dapat mengganggu berbagai aspek kesehatan, memperburuk kondisi yang ada, atau bahkan berkontribusi pada perkembangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu transport elektron. Apa itu transport elektron? Transport elektron adalah bagian dari proses respirasi aerob. Transport elektron ini biasanya terjadi di dalam membran mitokondria, khususnya yang di dalam bagian yang disebut krista. Transport elektron ini apa? Transport elektron ini suatu proses yang melibatkan transport elektron dari donor seperti NADH dan FADH2 ke akseptor oksigen, dan hasil dari transport elektron ini biasa menghasilkan 34 ATP dan 12 molekul air. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa sih bisa terjadi transport elektron. Transport elektron terjadi karena adanya serangkaian reaksi oksidasi yang memindahkan elektron dari suatu sistem ke sistem lainnya. Proses ini terjadi dalam respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen. Transport elektron terjadi di krista, yaitu lipatan pada membran dalam mitokondria di sel tubuh manusia. Berikut adalah beberapa hal yang bisa terjadi selama proses transport elektron. Elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer ke sistem transport elektron atau ETS. Elektron melewati rantai protein yang meningkatkan potensi reduksinya dan menyebabkan pelepasan energi. Transport elektron juga bisa merupakan aktivitas penting kompleks protein di membran mitokondria bagian dalam yang berfungsi sebagai sumber utama dari energi seluler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat dari transport elektron. Nah, jadi ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, transport elektron itu sebagai sumber energi. Nah, seperti kita tahu, transport elektron ini kan menghasilkan ATP. Ya, ATP itu adalah energi, di mana energi ini dapat membantu aktivitas yang ada dalam sel. Terus yang kedua, juga bisa mengatur metabolisme. Gimana caranya? Nah, di transport elektron ini bisa mengatur keluarnya protein dan juga energi. Jadi mereka saling berkoordinasi. Terus yang ketiga itu bisa menetralkan racun. Gimana caranya? Nah, dengan adanya transport elektron ini juga bisa mengantisipasi bahaya yang terjadi dalam suatu zat. Nah, poin keempat itu bisa menghasilkan produk-produk kimia. Produk apa yang dihasilkan? Ya, seperti air. Nah, air itu kan dapat berguna untuk sel kita dalam aktivitas. Jadi itulah 4 manfaat yang terjadi di transport elektron. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana terjadinya proses transport elektron. Sebelum saya masuk menjelaskan proses terjadinya, saya ingin menjelaskan transport elektron ini berada di tahap keempat dalam respirasi aerob, yang dimana nantinya memproses NADH dan FADH2 untuk menjadi ATP. Dan ATP ini merupakan molekul penyimpanan energi, di mana artinya akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sistem transport elektron. Karena sebelum saya masuk ke prosesnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sistem transport elektron ini terjadi di mitokondria. Dan juga mitokondria itu terdapat 2 sel membran. Yang pertama, sel membran luar. Sel membran luar ini bisa kita sebut ruang intermembran. Lalu ada sel membran dalam, yaitu matris mitokondria. Lalu di mana terjadinya sistem transport elektron, yaitu berada di membran dalam mitokondria, lebih tepatnya di krista. Nah, membran dalam mitokondria tempat terjadi sistem transport elektron ini bisa dinamakan fosfolipid bilayer. Mengapa? Karena
bulat-bulat kecil seperti ini tuh dinamakan fosfat, dan juga garis-garis yang seperti ekor ini kita namakan lipid. Lalu kenapa bisa dibilang bilayer? Karena ekornya ini ada dua dan juga disebut bilayer, atau bisa kita bilang dua lapis. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam prosesnya. Jadi awal-awal mulanya itu berada pada NADH. NADH ini akan masuk dan menempel di kompleks protein 1. Setelah NADH masuk di kompleks protein 1, NADH ini akan terurai menjadi NADH yang gunanya untuk bahan dasar pembentukan NADH kembalian. Setelah masuk ke NADH, lalu FADH2 ini akan menempel juga ke koenzim Q. Selanjutnya NADH akan ditransfer ke koenzim Q, lalu FADH2 juga akan menempel di koenzim Q. Setelah saling menempel, mereka akan masuk ke protein integral kompleks protein 3. Lalu akan menghasilkan ion H+ di sini. Lalu setelah menempel di kompleks protein 3, akan dipindah lagi elektronnya ke sitokrom C di sini. Lalu setelah itu dipindah lagi ke kompleks protein 4 dan juga menghasilkan ion H+. Nah, sebelumnya stop dulu. Ya. Sabar. Ya. Selanjutnya, elektron tadi yang dari protein kompleks protein 1, 3, dan 4 akan masuk dan ditransfer ke matriks mitokondria dan ditangkap oleh oksigen yang bisa kita bilang adalah penerimaan elektron terakhir yang juga berikatan dengan ion H dan menghasilkan H2O. Oke. Jadi dari satu NADH ini akan menghasilkan 3 ion H. 1, 2, 3. Lalu setelah itu ion H ini akan ditransfer masuk ke dalam ATP sintase untuk menuju ke matriks mitokondria. Setelah itu, setiap satu ion H yang masuk ke ATP sintase akan ditangkap oleh ADP dan juga dan energi yang dilepaskan itu akan mengikat fosfat untuk mengikat fosfat oleh ADP, atau bisa lebih dibilang energi yang dilepaskan itu dipergunakan untuk mengikat fosfat oleh ADP untuk membentuk ATP. Artinya semakin banyak ion H yang masuk ke dalam ATP sintase, maka energi yang dihasilkan jauh lebih besar. Jadi dalam transport elektron ini, satu NADH ini menghasilkan 3 ion H yang bisa kita bilang 3 ATP. Lalu untuk satu FADH itu menghasilkan 2 ion H yang bisa dibilang 2 ATP. Mengapa NADH 3 sedangkan FADH itu 2? Karena NADH itu awal mulanya menempel di kompleks protein 1, sedangkan FADH awal mulanya menempel di kompleks protein 3, jadi beda. Baik, itu tadi yang saya jelaskan adalah gambaran proses terjadi sistem transport elektron. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita hitung bersama jumlah energi total yang diperoleh dari respirasi aerob dengan menggunakan gambar berikut. Baik, di sini adalah proses selanjutnya, yaitu total 4 tahapan respirasi aerob. Yang pertama itu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Jadi awal mulanya itu berada di glikolisis. Glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Bahan dasarnya adalah glukosa yang bisa kita dapatkan dari pencernaan makanan. Glukosa ini akan diubah menjadi asam pirufat dan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya juga bisa menghasilkan 2 NADH. Lalu 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA pada dekarboksilasi oksidatif dan juga menghasilkan 2 CO2. Asetil-CoA ini ditangkap oleh oksaloasetat dan juga menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya 2 asetil-CoA ini lanjut berada di siklus Krebs yang bisa menghasilkan 4 CO2 dan juga 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ini berada di mitokondria atau sel eukariotik dan ini prokariotik. Hasil dari siklus Krebs itu ada 6 NADH dan juga 2 FADH2. Selanjutnya
ini NADH dan juga FADH2 ini akan masuk ke transport elektron. Seperti tadi saya jelaskan bahwa satu NADH pada transport elektron akan menghasilkan 3 ATP. Maka 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 3 6 NADH, 6 kali 3 sama dengan 18, sedangkan FADH2 itu 2, maka 2 kali 2 4. Selanjutnya mari kita jumlahkan semuanya. Di sini pada glikolisis ini terdapat 2 ATP yang dihasilkan dari glukosa dan 2 asam pirufat dan juga 2 ATP yang berada dari siklus Krebsnya. Totalnya jadi 4 ATP. Selanjutnya pada transport elektron terdapat 6 ATP, 6 ATP, 18 dan 4 ATP. Ini ditotalkan menjadi 34 ATP. Lalu dijumlahkan, hasilnya jadi 38 ATP dan ditambah dengan O2. O2 itu adalah air. Maksud saya H2O bukan O2. O2 adalah oksigen. Oksigen ini dipergunakan untuk penangkapan elektron terakhir. Ya. Jadi pada respirasi aerob ini, dari 4 tahap respirasi aerob ini ternyata ada kejanggalan seperti itu. Kayak misal ada yang hasil jumlah total itu 38 ATP dan juga ada yang 36 ATP. Di sini saya ingin menjelaskan variasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenapa bisa 38 dan juga bisa kenapa 36. Jadi sebelumnya glikolisis itu berada di sitoplasma, bisa kita sebutkan sel eukariotik prokariotik. Sedangkan yang mitokondria yaitu sel eukariotik. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil 38 ATP ini terdapat 2 jalur yang bisa menghasilkan hasil 38 ini. Yang pertama ada jalur Mallet Aspartate shuttle. Jalur ini dia berada di sel hati, sel ginjal. Jadi di sel hati dan sel ginjal itu tidak membutuhkan banyak energi yang hasilnya tidak mengurangi energi atau ATP-nya. Jadi untuk masuk ke sistem transport elektron pada jalur ini tidak mengurangi energi sama sekali. Jadi tetap 1 NADH 3 ATP. Jadi menghasilkan 38 ATP. Sebaliknya untuk yang 36 ATP ini kita menggunakan jalur glycerol triphosphate shuttle. Jadi di sini berada di sel otot. Sudah bisa kalian tahu kalau sel otot itu membutuhkan banyak energi dan sangat aktif. Jadi di sel otot ini menarik 2 ATP yang jadi seharusnya menarik 1 ATP yang seharusnya jadi 1 NADH 3 ATP menjadi 1 NADH jadi 2 ATP. Karena itu inilah perubahannya 38 dan 36.